Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang membahas materi mengenai teori belajar dan motivasi belajar peserta didik dengan konsep merdeka. Sebelum kita masuk terhadap materi inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama teman-teman kelompok saya yang lainnya. Yang pertama yaitu Yus Mulyadi. Yang kedua Husnul Khorifah. Yang ketiga Jumiati. Yang keempat Andi Nur Kusumawati. Yang kelima Dasma Yuliana Hamzah. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai penerapan teori behaviorisme. Adapun pengertian teori behaviorisme adalah teori yang mengkondisikan asosiatif stimulus respons dengan melibatkan peran guru untuk terus menstimulus siswa secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, peran guru dalam penerapan teori behaviorisme yaitu memberikan stimulus kepada siswa dan sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, peran siswa dalam penerapan teori behaviorisme adalah dengan memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru sehingga siswa mampu berpikir secara logis dan rasional. Kemudian yang keempat, pada tahap evaluasi, guru mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Selanjutnya yang kelima, mengenai penerapan behaviorisme dalam kelas. Yang pertama itu menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dari materi sederhana sampai kompleks. Kemudian yang B, memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang C, jika melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, segera memperbaiki. Yang D, memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku yang terlihat. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Kemudian kita lanjut ke teori sosial kognitivisme. Yang pertama, teori sosial kognitivisme adalah teori yang menekankan pada perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Cara berpikir dan belajar melalui proses pengamatan sosial. Istilah yang terkenal dalam teori belajar adalah modeling atau peniruan. Modeling tidak sekedar mengulangi perilaku model, tetapi bisa saja terjadi pengurangan tingkah laku yang diamati. Kemudian dalam teori ini, mengenai peran guru dalam teori kognitif sosial, bagian A itu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan kognitif siswa. Yang B, melibatkan siswa dalam berbagai bagian seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan pengamatan, serta merefleksikan diri agar siswa dapat memahami proses mentalnya. Kemudian yang ketiga, peran siswa dalam teori kognitif sosial. Yang pertama yaitu merefleksikan pengamatan mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian. Yang B, menemukan solusi baru untuk suatu masalah agar dapat mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian yang keempat, evaluasi teori. Evaluasi teori kognitif sosial yaitu guru harus memberikan contoh atau peranan yang baik agar siswa mampu meniru, bukan hanya perilaku tetapi dalam kognitif dan lingkungan sosial. Kemudian yang kelima, mengenai penerapan kognitif sosial dalam kelas. Yang pertama itu meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Kemudian teori yang ketiga, yaitu mengenai teori konstruktivisme. Pengertian dari teori ini adalah pengetahuan dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru.
Kemudian peran guru dalam teori ini yaitu melatih kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Kemudian peran siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kemudian evaluasi dalam teori ini yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Kemudian penerapan teori konstruktivisme dalam kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Kemudian yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Kemudian yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Kemudian kita masuk di materi model pembelajaran yang bisa digunakan dalam teori konstruktivisme. Model-model yang bisa kita gunakan dalam teori ini, yang pertama itu discovery learning. Discovery learning ini yaitu belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Peserta didik bekerja secara berkelompok, menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacakan informasi di internet. Di internet bimbingan disesuaikan dengan tingkatan usianya. Dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan, dilanjutkan presentasi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini maksudnya kita memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Contohnya, pada peserta didik sekolah menengah kejuruan mengenai kewirausahaan diberikan pertanyaan produk kreatif berbahan lokal seperti apakah yang memiliki nilai tambahan secara ekonomis. Peserta didik bisa mengikuti tahapan pembelajaran seperti eksplorasi ide, mengembangkan gagasan, merealisasikan gagasan menjadi prototipe produk, melakukan uji coba produk, dan memasarkan produk. Pada prosesnya, peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk mencapai informasi. Bagi upaya mengembangkan gagasan, membuat sketsa produk menggunakan software, menguji produk melalui respon pasar dengan Google Survey, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bermain peran dan simulasi. Maksudnya yaitu peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menurunkan adegan, gerak, model, pola, maupun prosedur tertentu. Misalnya seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube, peserta didik diminta mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks lagi, itu membuat cerita sendiri, kemudian memperagakannya dengan bermain peran. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga mengenai kasus Tania. Pada kasus yang terjadi pada Tania yang berumur 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan untuk sukses rendah. Hal ini berkaitan dengan motivasi belajar perspektif, yaitu motivasi yang ditekankan pada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa yang menekankan pada pertumbuhan. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan pendekatan secara behaviorism, yaitu dengan mengkondisikan asosiatif stimulus respon dengan melibatkan peran guru untuk terus menstimulus siswa secara berulang-ulang. Maka ini akan memunculkan reaksi yang diinginkan, sehingga mampu menumbuhkan semangat belajar yang tadinya belum memiliki keinginan bisa saja tergerak untuk melakukan perubahan di dalam dirinya. Seperti guru memberikan apresiasi atau penghargaan berupa hadiah kepada siswa yang bisa menjawab. Hal itu dilakukan setiap pertemuan. Diharapkan Tania termotivasi untuk semangat mengikuti proses pembelajaran. Tania yang tadinya tidak berkeinginan untuk belajar, ketika stimulus guru dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan dalam kelas, maka akan mempengaruhi motivasi belajar siswa yang pasif menjadi aktif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk calon guru profesional. Semangat ber-PPG, pembelajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.